Halo, balik lagi di Jam Tayang bareng gue Reza Res. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin buat semua yang nonton Jam Tayang. Gimana nih, opor ayam, rendang sama nastarnya udah pada habis apa masih ada nih sampai lebaran di minggu pertama kayak ini ya, belum atau udah masuk minggu kedua ya. Kalau masih ada ya udah buruan abisin deh, kita menggendut bersama. Di jam tayang kali ini gue bakalan ngomongin tentang series dari Netflix lagi. Iya sih, karena memang beberapa bulan ini gue selalu nonton nonton Netflix, buat cari film atau series yang apa ya, yang bisa buat menghibur gue di masa PSBB ini gitu. Nah, jadi Into the Night ini berkisah tentang bencana alam. Jadi bencana alam yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi pada waktu itu tuh semua dunia itu lagi diserang bencana di mana mereka nggak bisa masyarakatnya atau seisi dunia itu nggak bisa terkena sinar matahari. Kalau kalian terkena sinar matahari, kalian itu bakal meninggal. Nah, kisahnya bermula itu terjadi di Brussels, di Belgia, di mana diceritakan pada waktu itu ada suatu penerbangan ke Moskow gitu kan. Ada satu penerbangan ke Moskow yang awalnya gue mikirnya nih penerbangan dibajak. Jadi tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke pesawat tersebut, terus tiba-tiba kayak pesawatnya tuh belum belum siap untuk lepas landas, tapi si orang ini tuh udah kayak apa ya, kayak melakukan pembajakan terhadap pesawat itu buat disuruh cepet-cepet terbang. Nah, di scene awalnya tuh gue berpikirnya ini adalah tentang pembajakan pesawat gitu kan, karena ya digambarkannya seperti itu, pilotnya langsung disuruh buat lepas landas dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian diceritakan bahwa kenapa orang yang tadi menerobos masuk ke pesawat ini dan menyuruh pilot ini untuk segera lepas landas ini adalah mantan tentara NATO. Jadi dia tahu suatu rahasia gitu di NATO bahwa ada bencana yang sedang menghampiri di seluruh dunia ini, yaitu tentang serangan sinar matahari. Jadi kalau kita terkena sinar matahari itu akan meninggal, dan itu kejadian gitu, diberitakan di seluruh dunia juga udah ada beritanya. Jadi ada kayak scene-scene-nya itu ditunjukin kayak di belahan dunia yang lain, itu banyak orang yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba jatuh di tengah jalan gitu pada saat siang hari karena terkena sinar matahari. Nah, awalnya orang-orang yang di dalam pesawat ini karena disuruh sama si mantan tentara NATO itu buat cepat lepas landas, jadi si pesawat ini nggak full, cuman ada beberapa orang aja di dalamnya. Nah, si para penumpang ini itu panik dong gitu, kayak kenapa, ada apa ini, ada apa gitu kan. Nah, disitulah mulai konfliknya terjadi gitu. Si tentara NATO ini bilang ke pilotnya bahwa ini akan ada bencana besar dan kita harus selamat dari bencana ini, kita harus terbang ke barat. Jadi tujuan pesawat ini mereka itu menghindari terbitnya sinar matahari gitu. Jadi kayak mereka mencari waktu di mana posisinya itu selalu malam gitu. Jadi jangan sampai mereka ketemu pagi seperti itu. Nah, terus karena apa ya, kondisinya nggak kondusif dan semua penumpang ini juga masih bertanya-tanya gitu, kenapa padahal kan tujuannya dari Belgia ini, pesawat yang berangkat ini tuh harusnya ke Moskow gitu, tapi karena dibajak tadi sama si mantan tentara NATO ini, akhirnya terjadi ricuh lah di dalam pesawat itu, ricuh, dan orang-orang tuh kayak mulai apa ya, kayak ini apa namanya, berantem gitu. Ini ada sesuatu yang apa, karena si tentara NATO ini nggak menginformasikan ke penumpang yang lain gitu kalau tentang kondisi bencana yang terjadi, tapi dia cuma bilang ke pilotnya aja, pilot dan co-pilot. Nah, yang seru dari series ini itu karena dia mengangkat
sesuatu yang unik ya gitu, dimana kalau misalnya di dunia normal kan kita butuh banget sinar matahari kan, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan kita malah sinar matahari itu membantu kita untuk membunuh dari virus-virus COVID itu sendiri gitu kan. Nah tapi di film ini tuh kayak dibalik gitu, kayak kayak manusia itu takut ketemu matahari karena radiasi sinar matahari ini bisa membunuh gitu. Nah itulah tema dari film ini yang bikin gue tuh, wah ini kenapa nih mereka harus ketemu malam terus? Apakah mereka bisa menghindar dari matahari? Kan ya kalau menurut gue itu gue berpikir nggak mungkin sih, masa iya dia bakalan manusia itu nggak bakalan ketemu pagi, dan dia dia bakalan pindah terus mengelilingi bumi gitu buat selalu berada di posisi malam hari. Kan ya namanya pesawat juga kan butuh butuh ini kan, butuh after gitu. Terus apakah mereka bisa benar-benar ini waktunya tuh benar-benar tepat dan nggak telat tiba-tiba mereka menyongsong ketemu matahari pas lagi terbang gitu kan, itu agak unpredictable gitu kan. Nah itu dari sisi ceritanya. Nah dari sisi karakternya juga dijelasinnya ini beragam banget, kayak multicultural gitu. Jadi si penumpang pesawat ini tuh karena ini tadi pesawatnya berangkat dari Brussels, jadi tadinya kayak gue berpikir ini ya udah kayak film Belgia yang di dalamnya orang-orang culture Belgia atau Prancis gitu. Tapi ternyata enggak, banyak banget orang-orang yang orang-orang penumpangnya ini itu yang ikut terbang tadi itu multicultural gitu. Ada yang orang Turki, ada yang orang Arab, ada yang orang Belgia yang dia bisa bahasa Rusia seperti itu. Dan setiap karakternya ini tuh punya peranan masing-masing yang akhirnya membuat misinya mereka ini, yang tadinya mereka merasa kayak dibajak pesawatnya, pada akhirnya karena udah diceritakan kondisinya seperti apa, kita lagi menghindari suatu bencana dan sebagainya macamnya, akhirnya si para penumpang yang mau nggak mau harus ikut terbang ini jadi solid gitu. Mereka akhirnya jadi tim dan akhirnya benar-benar bondingnya tuh dapet dan saling bahu membahu buat saling menyelamatkan satu sama lain gitu. Nah ini tuh seriesnya nggak lama sih, cuma 6 episode, tapi bener-bener padet banget karena setiap episodenya itu bener-bener konflik gitu loh, kayak full of konflik, dan diceritakan dan dari masing-masing episodenya itu menceritakan dari masing-masing karakter yang ada di dalam pesawat itu. Jadi si penumpang pesawat ini tuh diceritain satu-satu kayak backgroundnya, terus karakternya seperti apa, itu diceritain di setiap episodenya kayak gitu. Jadi padat banget dan gak berasa sih nontonnya karena cuma 6 episode, dan bagus gitu karena adrenalinnya juga terpacu gitu kan. Banyak banget adegan-adegan yang membuat kita jadi lebih kompleks gitu, tentang kayak kondisi pesawat, tentang kondisi pesawat yang nggak ideal saat terbang, terus habis itu konflik-konflik antar sesama penumpang, terus rasa kepercayaannya mereka yang up and down gitu kan, apakah bener nih kita bakal bisa selamat, atau ya udahlah kita terima aja kondisinya kalaupun kita harus meninggal karena radiasi sinar matahari gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi buat kalian sih gue recommended buat cobain nonton Into the Night ini, karena ya tadi ini tuh series yang nggak terlalu ngabisin waktu banget buat kalian tonton. Terus juga buat yang suka adrenalin dan action, ini juga bisa memberikan ini asupan kalian yang rindu akan film atau series yang penuh action dan adrenalin gitu. Jadi porsinya tuh pas kayak gitu. Nah gitu aja video jam tayang kali ini.
Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube gue, terus like kalau kalian suka videonya, dan share ke semua sosial media kalian. Jangan lupa juga follow Instagram gue, ada di bawah sini ya. See ya!